Ya, emas kembali tergelincir bahkan di sesi Asia ini melanjutkan penurunan sampai kurang lebih 1886,80. Wow, teritori yang sangat menarik. Apakah ini menjadi teritori yang bisa menjadi awal dari pola penurunan selanjutnya, atau memang akan ada sedikit rebound di area tersebut? Mengingat area yang tadi pagi sempat saya sarankan untuk melakukan sell adalah 1909, tapi ternyata tidak disentuh, bahkan dari 1905 pun langsung tergelincir begitu saja. Artinya area 1895 ataupun 1897 saat ini menjadi resisten penyangga, di mana kalau misalkan terjadi rebound atau retest di area tersebut, siap-siap mungkin itu akan menjadi area sell kita berikutnya. Walaupun area yang paling ideal untuk melakukan sell adalah di kisaran 18 atau 1909, 1911. Tapi it's okay, ini area-area kritikal yang bisa kita manfaatkan dengan adanya penguatan dolar. By the way, US House votes to approve stopgap funding. Ini berita yang sangat menarik yang diraih dari sejak tadi pagi kurang lebih saya mendapatkan update ini. Tapi hati-hati karena ini bukanlah tentang dana bantuan coronavirus, di mana pembahasan hal tersebut masih tetap berlangsung dan belum menemukan kata kesepakatan. Jadi kurang lebih ini hanyalah kesepakatan dari RUU pendanaan pemerintahan. Artinya mereka menggunakan ini untuk menghalangi ataupun bahkan menghindari government shutdown yang akan terjadi di bulan depan. Bahkan sifatnya hanya bersifat sementara atau short term. Ini berlaku sampai kurang lebih tanggal 11 Desember. So, kita masih cukup panjang melelahkan dan masih menantikan apakah pakai stimulus lanjutan, apakah ada apa tidak. Lagi-lagi, mungkin saja ini tertunda akibat kampanye Pilpres AS. Wow, sangat menggelikan. Tapi kurang lebih kalau misalkan kita lihat dari outlook teknikalnya sendiri, penguatan dolar yang sudah mulai menampakkan wujudnya, berarti kurang lebih kita akan mendapatkan pola penurunan untuk gold lanjutannya. Tapi beberapa kali terjadi setiap tekanan yang cenderung lebih kuat, justru dengan demikian pula investor cenderung mulai menapaki area buy on dip di setiap penurunan di area-area ekstrim. Tapi kita akan lihat potensi untuk kali ini apakah kita bisa manfaatkan atau tidak, dikarenakan sudah mengalami penurunan di 1886, di mana area historical berada di kisaran 1882 ataupun 1880, dan lalu juga ada area 1862 di sana. Apakah kita akan melihat area tersebut atau memang nantinya kita bisa manfaatkan setidaknya untuk intraday yang memanfaatkan faktor-faktor tekanan, lalu kemudian mungkin saja akan terjadi kejutan dari statement-statement yang dilakukan oleh Powell atau Stephen Mnuchin. Tapi dengan catatan, sampai hari ini kita belum mendapati area yang cukup positif ataupun optimisme dari Stephen Mnuchin ataupun Jerome Powell, meskipun kalimatnya sudah ada tentang dibutuhkannya dukungan kebijakan fiskal. Artinya hal tersebut sudah dilakukan oleh Fed untuk memancing respon dari Kongres ataupun Senat, tapi sampai saat ini masih belum ada. Saya rasa di kemudian hari kita akan lihat apakah ini bisa menjadi pamungkas atau tidak. Kalau tidak, berarti kemungkinan US dollar masih akan tetap menguat sampai beberapa waktu ke depan, dan emas kemungkinan akan ditutup di bulan September ini dengan keadaan bearish. Technical view 23 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Penguatan dolar akhirnya terjadi dengan lonjakan yang cukup tinggi hingga pagi ini pun dibuka dengan area lebih tinggi. Bahkan Anda bisa lihat di sini candlestick yang kemarin sempat kita kupas yang sebetulnya masih dalam teritori trend channel seperti demikian yang kita sebut dengan expanding triangle, ternyata hanya menyentuh tipis saja, agak menjorok ke dalam, tapi tidak terlampau kuat untuk tertekan. Lalu kemudian dia rebound dan mengalami rally. Di grafik H4, saya mencoba menggunakan bantuan dari uptrend channel. Ini adalah trend channelnya. Lalu Anda bisa lihat di sini swing high, kemudian swing low. Ini sempat beberapa kali menguji resisten atau support, ternyata gagal, kemudian dia rebound. Nah, pola kenaikannya mirip dengan anak tangga, ya. Beberapa waktu yang lalu juga ini sempat mengalami penurunan tapi tidak terlampau fantastis, justru mengalami kenaikan lanjutan. Nah, oleh karenanya kenapa hari ini kemungkinan ada 3 skenario yang bisa kita lihat dari pergerakan US dollar setidaknya sampai pertengahan malam. Anda bisa lihat di sini. Kemungkinan pertama adalah mungkin saja dia akan menguji area resisten terlebih dahulu 94.36, lalu kemudian dia tersungkur ataupun kita sebutnya dengan correction di area tengah di area 93.70.
Lalu kemudian skenario kedua adalah di pagi hari ini kita akan melihat potensi dia akan retest terlebih dulu titik tengah 93.80, barulah nantinya dia akan rebound ataupun rally sampai setidaknya 94.40. Lalu skenario ketiga, bisa saja ini hanya secuil saja cerita tentang koreksi, lalu kemudian dia akan melanjutkan powernya untuk mengalami kenaikan bahkan langsung menembus zona resistensi 94.40. Kemudian di grafik H1 pagi ini saya sempat melihat seperti demikian karena areal Fibonacci retracement kemarin sudah didobrak, sudah ditabrak, sudah ditembus. Berarti saya harus menggunakan Fibonacci expansion untuk kelanjutan memperkirakan prediksi pergerakan selanjutnya. US dollar kurang lebih akan mengalami penguatan masih dalam tahapan anak tangga seperti demikian. Formasinya adalah higher low. Anda bisa lihat di sini, ini low pertama, low kedua, kemudian ini low ketiga. Sehingga itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya sempat men-share kepada Anda silakan lakukan sell untuk gold dikarenakan potensinya seperti demikian. Tapi alih-alih terhadap kenaikan yang cukup fantastis, ternyata emas relatif terbatas berhubung dengan pergerakan US dollar yang justru perlahan tapi pasti dia juga sudah mulai merangkak kembali naik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pernyataan dari Powell ataupun Stephen Mnuchin nanti malam apakah akan menggugah selera market atau tidak. Kalau ya, maka kemungkinan kita akan melihat potensi koreksi untuk US dollar akan terjadi. Technical view gold 23 September 2020 per jam 10:57 waktu Indonesia bagian barat, high 1905.20 dan low 1892.60. Running price kembali tergelincir di 1892.90, artinya baru saja terjadi penurunan yang lebih dalam. Oke, sebelum kita kupas dengan alasan-alasannya, kurang lebih kita lihat dari kondisi candlestick. Ternyata bearish candle yang tercipta, meskipun ini bukan doji, tapi volume menandakan sudah mulai terbatas karena market lebih kecenderungannya menantikan eksekusi terakhir dari statement Powell ataupun Stephen Mnuchin esok hari di depan Komite Perbankan Senat. So, untuk malam ini masih akan ada Powell dan juga beberapa data ekonomi yang akan dirilis. Harap berhati-hati karena kemungkinan kalaupun hasilnya mix, kita akan mendapatkan swing high, swing low. Meskipun lagi-lagi 4 hari ini kurang lebih yang saya perkirakan dia akan bergerak dengan range yang sangat lebar. Meskipun tadi malam volumenya relatif kecil, 1895 atau 1894.60 sampai 1919.80. So, kita memiliki range 38.2% masih berada di 1920.50 dan 50% berada di 1872.80. Kalau lihat seperti ini, gejalanya saya rasa yang paling memungkinkan adalah 1882 akan kembali tercipta dikarenakan areal 21 September yang lalu terendahnya berada di kisaran 1882.20. Meskipun di bulan Agustus yang lalu itu sebetulnya areal yang pernah dilewati, bahkan terendahnya adalah 1862. Tapi jangan khawatir karena kemungkinan ada 1872 sebagai penyangga di situ. Lalu kemudian penentu untuk kemungkinan potensi bullish, dia harus tembus 1920. Selama dia masih berada di bawah 1920, saya rasa tekanan masih akan ada. But don't worry, karena faktor fundamental masih diperkirakan akan cukup berimbang, baik itu keadaan geopolitik maupun keadaan dari kebijakan moneter ataupun yang sangat dinanti-nanti oleh para pelaku pasar. So, statement dari Powell tadi malam bukan dikarenakan itu cenderung menekan kepada emas, tapi lebih kepada mengecewakan. Mengapa mengecewakan? Karena paket stimulus yang didengungkan, dia sudah coba memancing komite, tapi ternyata tidak ada reaksi dari hal tersebut. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa tidak akan ada realisasi untuk sementara waktu, dan itulah sebabnya pernyataan hanya bersifat retorik, sehingga kemungkinan kembali menekan emas dan menguntungkan di sisi US dollar. Di grafik keempatnya sendiri, kurang lebih areal yang kemarin kita gunakan, kalau Anda sempat mengecek secara detail apa yang sempat saya katakan di Gold Outlook kemarin, sebetulnya Anda bisa memanfaatkan posisi buy di 1895 karena saya sempat mengatakan hati-hati kalau misalkan penurunan sudah berada di kisaran 1895 ataupun 1897 karena kemungkinan akan terjadi rebound atau pantulan. Dan itu yang terjadi saat pertama kali 1894.60 tersentuh, dia rebound kurang lebih sampai 1917.40. Nah, tapi untuk kali ini zonanya akan relatif turun karena apalagi dengan area terendahnya sudah mulai lebih turun lagi 1892.00. Jadi perkiraan saya TEL 1882 ini yang tercipta 2 hari yang lalu akan kembali diuji dan sangat layak itu yang akan dicapai. So, meskipun pagi tadi saya men-share untuk men-sell atau kurang lebih sell on pullback di kisaran 1909 yang ternyata tidak terwujud, hanya menyentuh 1905 lalu kemudian turun. It's okay. Kurang lebih strategi selanjutnya Anda tinggal tunggu saja area 1882. Kalau misalkan ini masih cukup efektif, maka silakan Anda bisa melakukan short buy di situ untuk short term karena kemungkinan potensi pantulan
setidaknya mungkin sekitar 5 sampai 8 poin itu akan mungkin terjadi, meskipun lagi-lagi areal jalannya akan terjadi di resisten 1895 ataupun 1897. So, kalau Anda manfaatkan di 1882 untuk melakukan buy, saja saya TP-nya silakan Anda setting kurang lebih 5 poin dari areal tersebut di areal 1886 ataupun 1887, dan target keduanya cukup maksimal di 1893 ataupun 1895, karena lagi-lagi areal penyangga untuk malam ini atau hari ini kini berada di area 1895 ataupun 1897. Nah, kemudian di grafik H1-nya sendiri, outlook yang kemarin juga sempat kita gunakan dengan Fibonacci retracement, Anda bisa lihat di sini sangat-sangat efektif. 2 atau 3 kali kesempatan kita sempat melihat areal 1918, 1917 atau 1916. Jadi sebetulnya kalau misalkan kemarin Anda mengikuti alurnya, Anda akan mendapatkan beberapa kali peluang, bahkan areal pembalikannya pun Anda bisa juga dapatkan. Tapi untuk kali ini harap berhati-hati, tergelincirnya kurang lebih kalau seperti ini saya perkirakan kurang lebih dalam pergerakan ini ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di sini pergerakan dia relatif kepada descending channel ataupun descending trend line. Kalau misalkan kita bisa lihat dari sini descending trend line-nya seperti ini, berarti zona sell 1905 ataupun 1907 itu sudah sangat layak. Lalu kemudian nantinya kalaupun ada pullback di area 1899 ataupun 1900, saya rasa Anda bisa melakukan sell on pullback juga ya. So, strategi utama kita hari ini 1909 ataupun 1911 lakukan sell dengan target pertama 1902.50 dan target kedua adalah 1895.80. Target stop loss di 1917.00. Tapi strategi kedua dikarenakan dia sudah tergelincir di bawah 1895, maka 1855 ataupun 1897 akan menjadi resisten penyangga, dan kalaupun dia ada pullback kurang lebih 1898, 1899 atau mungkin maksimum di 1903, saya rasa itu masih Anda layak untuk lakukan sell terlebih dahulu. Ya, dengan catatan kita masih tetap mengawasi tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari statement apa yang disampaikan oleh Powell ataupun Stephen Mnuchin. Tapi menurut saya masih dengan keyakinan bahwa pemuncaknya akan diwujudkan kurang lebih esok hari di hari Kamis, sehingga itu kemungkinan potensinya bisa saja 3 hari terakhir ini kita mendapati pola market discount karena tekanan tersebut, dan juga penguatan dolar lebih kepada efek dari terhindarnya government shutdown. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.